Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi bini'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada siang ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai orang yang beriman, setiap kita harus terus menyempurnakan keimanan sehingga kita menjadi muslim, menjadi mukmin yang sebenar-benarnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis memberikan ilustrasi, perumpamaan tentang orang yang beriman, sehingga kita perlu berpikir dari perumpamaan itu. Karena sebenarnya setiap kali ada perumpamaan, kita memang diajak berpikir untuk memahami apa makna di balik perumpamaan itu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan tentang orang-orang yang beriman. Pertama, dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mu'min mir'atul mu'min." Mukmin itu cermin bagi mukmin yang lain. Biasanya kita kalau bercermin, kalau ngaca itu mau ngapain? Tujuannya ngaca apa ya? Untuk melihat diri kita ada kekurangan apa tidak, kan gitu. Kalau sisiran rambut belum rapi, kita rapikan. Kalau warna celana nggak serasi, kita cari yang serasi. Di situ pentingnya ngaca. Nah, kalau Rasulullah menyebutkan seorang mukmin seharusnya menjadi cermin bagi mukmin yang lain, itu artinya orang kalau bertemu dengan kita, orang kalau mengenal kita, dia menemukan kekurangan dirinya. Kenapa? Karena kita ini cermin yang baik, sehingga dia menemukan kekurangan dirinya. Meskipun dia sudah baik, tetap aja dia masih menemukan hal-hal yang kurang bagus pada dirinya. Begitu. Contohnya gimana tuh? Dulu ada sahabat Nabi namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab datang ke rumah Nabi, bawa kantong isinya uang. Uangnya banyak. Apa kata Umar? Ya Rasul, saya mau berinfak. Ini diterima? Diterima. Dibuka kantongnya, dilihat isinya uang, jumlahnya banyak, sehingga Nabi merasa perlu bertanya, untuk kamu sama keluarga apa yang disisakan? Kata Umar, buat kami ada segitu lagi ya Rasul. Itu artinya Umar menginfakkan separuh dari uangnya. Pernah nggak Pak kita berinfak separuh dari uang yang kita punya? Punya duit 5 juta, diinfakkan 2,5 juta gitu. Punya duit 1 juta, diinfakkan 500.000. Pernah nggak gitu?
punya duit 1 juta, infak mah 20.000 juga kebanyakan. Nah, ya sudah, Rasul terima dengan senang hati. Lalu nggak lama kemudian datang sahabat yang lain, namanya Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata tujuannya sama, dia datang, ya Rasul, saya mau berinfak. Ini diterima kantongnya itu. Ketika dibuka isinya uang, uangnya lebih banyak lagi dibanding yang diberikan oleh Umar. Sehingga Nabi bertanya dengan pertanyaan yang sama, untuk kamu sama keluarga apa yang disisakan? Oh, untuk kami janji Allah dan Rasulnya. Apa itu artinya? Itu artinya Abu Bakar ngasih semua uang yang dia punya. Mendengar hal itu, melihat hal itu, Umar bin Khattab menangis. Kenapa menangis? Kalau boleh saya tafsirkan, perasaan saya udah ngasih banyak, ternyata ada yang banyakan lagi. Lalu Umar mengatakan apa? Wahai Abu Bakar, urusan kebaikan tidak ada yang mengalahkan itu. Itulah yang disebut dengan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya kalau kita beramal soleh itu jangan merasa sudah banyak. Meskipun kata orang amal soleh kita banyak, kitanya tidak boleh merasa sudah banyak. Perbanyak aja terus. Dulu Nabi lagi ngumpulin para sahabat memang. Untuk maksud apa Nabi kumpulkan para sahabat? Kata beliau, kita ini mau berperang. Waktu itu mau perang Tabuk. Perang Tabuk itu berhadapan dengan Romawi. Lokasinya jauh. Perjalanan dari Madinah naik unta, naik kuda itu paling cepat 20 hari. Sehingga dibutuhkan kendaraan yang banyak, unta atau kuda yang banyak, dibutuhkan perbekalan yang banyak. Sahabat-sahabat ngasih apa yang mereka mau kasih. Tidak semua sahabat tahu untuk maksud apa Rasul mengumpulkan mereka. Maka sahabat yang tidak bawa uang ngomong apa yang mau diberikan. Di antaranya seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Itu Abdurrahman bin Auf bilang, ya Rasul, saya nggak bawa uang, saya mau infak 500 ekor kuda. 1.500 ekor unta. Kira-kira harga kuda berapa? Dan ini kuda bukan buat delman ya, kuda buat perang. Kualitasnya beda lagi, harganya beda lagi. Kalau mau tahu harga kuda, tanya sama Pak Prabowo. Pak Prabowo punya kuda banyak di sana di Hambalang. Begitu. Ditambah lagi 40.000 uang emas dinar. Ditambah lagi 40.000 uang perak. Waduh, itu kalau hitungan uang kita itu sudah bermiliar-miliar. Sumbangannya Abdurrahman bin Auf. Jadi ini namanya fastabiqul khairat. Kita dengan kata lain harus bisa menjadi teladan yang baik bagi orang lain.
jadi teladan yang baik bagi orang lain. Kadang-kadang ada orang rajin ke masjid, tapi orang bilang ya wajar aja dia rajin ke masjid, kalau dia pengangguran. Dia mau ngapain lagi kalau bukan ke masjid? Nah, mestinya sibuk tapi rajin ke masjid. Kalah kita sama dia. Orangnya sibuk, urusannya banyak, tapi ternyata kalau ke masjid mah duluan dia. Nah, malu sama orang yang sibuk tapi rajin. Kalau hari Jumat tuh, hari Jumat, mestinya kita jadi teladan, datang duluan. Hari ini hari Jumat, datang belakangan. Khotib dalam khutbahnya udah selesai. Khotib sudah membaca apa? Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Dia baru nyampe. Ada nggak yang begitu, Bang? Udah wala dzikrullahi akbar dia baru nyampe. Udah baru nyampe kemana? Ke tempat wudhu dulu. Belum wudhu. Mau wudhu nggak langsung wudhu, pengen kencing dulu. Udah pengen kencing antri lagi. Ya Allah, ini cermin yang buruk namanya bagi orang lain. Mestinya jadi cermin yang baik. Sibuk tapi datang duluan. Saya prihatin juga kadang-kadang di kantor-kantor, apa itu di kementerian, di badan, di lembaga, di BUMN. Saya khutbah, saya udah mulai khutbah, dia baru datang. Ada pintu khusus, sajadahnya khusus. Ini namanya pimpinan tidak bisa ngasih contoh yang baik. Itu namanya cermin yang buruk. Pimpinan mestinya datang, setidaknya jangan terlambat. Baik. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Masalul mu'mini masalun nakhlati." Perumpamaan seorang mukmin itu seperti pohon kurma. Ma akhadta minha min syai'in nafa'aka. Apa saja kamu ambil dari pohon kurma itu bermanfaat buat kamu. Ini hadis riwayat At-Tabrani. Kalau kayak kita bukan pohon kurma, tapi pohon kelapa, apa saja kamu ambil dari pohon kelapa manfaat buat kamu. Ambil daunnya buat apa? Bikin ketupat. Bahkan dulu ada orang menganyam daun kelapa. Buat apa? Buat membungkus nangka. Nangka tuh di pohon perlu dibungkus biar supaya tidak busuk saat dia membesar. Nah, itu dikasih anyaman pohon kelapa. Ada istilahnya apa itu? Nggak tahu. Nanti tanya sama orang tua kalau masih punya orang tua. Kalau bahasa Betawinya namanya krosok. Dikrosokin, nangkanya dikrosokin. Diambil lidinya buat apa?
ibu-ibu kalau mepes ikan, pepes tahu kan pakai daun pisang. Itu ujungnya sama ujungnya dijepit pakai lidi yang dipotong lancip. Sekarang kan nggak begitu ya, pakai tusuk gigi kalau sekarang. Malah pakai staples. Nah, manfaat lidi, kayunya luar biasa, kayu kelapa manfaat. Apalagi buahnya dari kulitnya, batoknya, airnya, bahkan airnya berkhasiat. Daging kelapanya yang muda bermanfaat, yang tua bermanfaat. Diparut, diperes jadi santan. Gak ada soto Betawi kalau gak ada santan. Gak ada rendang kalau gak ada santan. Itu apa artinya? Manfaat. Kita ini ada manfaatnya apa? Kita punya tenaga, mestinya bermanfaat dengan tenaga, sehingga orang tidak boleh males. Kadang-kadang males, tidak mau membersihkan rumahnya. Kan membersihkan rumah pakai tenaga. Enggak ada salahnya bapak ngepel di rumah. Nah, itu manfaat dengan tenaga. Manfaat dengan ilmu. Kita kalau punya ilmu itu harus bermanfaat ilmu kita bagi banyak orang. Ilmu apa yang kita punya? Biar supaya orang dapat bagaimana, ajari, kasih tahu dengan ilmu itu. Makanya kata Nabi, kalau lagi hadir di majelis seperti ini, kata Nabi apa? Yang hadir sampaikan pada yang tidak hadir. Ngomong-ngomong kita suka nyampein. Hari Jumat kan ada khutbah tuh. Kalau dulu tuh Ali bin Abi Thalib punya anak namanya Hasan Hussein. Si Hasan itu duduknya di tengah menghadap khotib yang jadi khotib kakeknya. Dia perhatikan itu khutbah. Selesai sholat Jumat dia pulang duluan. Sampai di rumah dia cerita kepada ibunya. Siapa ibunya? Ibunya siapa? Fatimah. Dia cerita kepada Fatimah ibunya. Umi, tadi kakek berkhutbah, isinya ini. Sehingga Fatimah meskipun tidak ikut Jumatan, tapi dia dapat ilmu dari anaknya itu. Nah, itu namanya manfaat dengan ilmu. Pernah nggak Pak? Jumat sore Bapak pulang ke rumah habis kerja, terus cerita sama istri, tadi di kantor sholat Jumat, khotibnya siapa? Oh, itu isi khutbahnya begini. Pernah nggak nyeritain isi khutbah? Apa yang mau ceritain? Orang buat tidur tadi. Lagi khutbah kok tidur. Manfaat dengan ilmu. Manfaat dengan apa lagi? Manfaat dengan jabatan, kedudukan. Orang punya jabatan mestinya manfaatnya banyak karena dia punya kekuasaan. Jangan manfaatnya buat diri sendiri. Enak jadi pejabat, tunjangannya gede, tunjangannya banyak, manfaat buat diri sendiri aja. Manfaat bagi banyak orang. Maka dulu ada seorang khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu jadi khalifah nggak lama, cuma 2 tahun, bukan 2 periode, 2 tahun. Ternyata
antara sebelum dengan sesudah dia jadi khalifah itu terjadi perubahan besar. Sebelum jadi khalifah banyak orang susah. Sesudah jadi khalifah, pada saat dia jadi khalifah, dia kesulitan menyalurkan dana zakat. Kenapa? Orang merasa sudah sejahtera. Saya bukan mustahik. Kalau sekarang makin banyak mustahik. Nah begitu. Manfaat dengan apa lagi? Dengan harta. Harta yang kita punya, bagaimana manfaatnya banyak. Meskipun harta kita tidak banyak, tapi manfaatnya banyak. So ada orang hartanya banyak, manfaatnya nggak banyak. Jadi maka kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Coba kita renungkan diri kita. Seandainya besok kita mati, kira-kira banyak nggak orang sedih? Banyak nggak orang yang merasa kehilangan? Kenapa orang merasa kehilangan? Karena dia bermanfaat. Nabi datang ke masjid. Biasanya kalau datang ke masjid mesti melihat seorang wanita namanya Mahjana. Tapi udah 3 hari ini Nabi datang ke masjid, Nabi gak lihat itu Mahjana. Sehingga ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang lain. Biasanya ngelihat orang itu, sekarang enggak. Makanya Nabi nanya kepada sahabat, Mahjana kemana ya? Kayaknya udah 3 hari ini saya nggak melihat. Ya Rasul, dia kan sudah meninggal 2 malam yang lalu. Jenazahnya langsung kami urus. Nabi terkejut, orang meninggal kok nggak dikasih tahu. Ya Rasul, kenapa orang meninggal saya nggak dikasih tahu? Ya Rasul, dia meninggal di waktu malam. Engkau sudah istirahat, nggak enak rasanya kami harus membangunkan engkau. Lagi pula dia kan orang biasa-biasa aja, bukan orang penting. Maka kami urus jenazahnya. Nggak boleh begitu. Kalau ada orang meninggal kasih tahu saya. Sekarang di mana kuburannya? Diantar Nabi ke kuburannya. Ini ya Rasul kuburannya. Karena kuburan kan waktu itu mah nggak pakai nama. Taruh aja batu di bagian kepala. Dikasih tahu ini ya Rasul kuburannya. Maka Rasulullah sholat di atas kuburannya. Sholat apa? Sholat jenazah. Kan nggak boleh sholat ngadep kuburan. Memang juga nggak boleh. Kalau sholat itu nggak boleh menghadap kuburan. Tapi ini sholat jenazah, sholat gaib. Kalau di masjid juga jenazah ada di depan kita. Jadi kalau sholat yang biasanya dapat barisan paling belakang, kalau pengen paling depan itu jadi mayat di depan imam. Makanya sholat jenazah itu nggak ada ruku, nggak ada sujud, sehingga tidak terkesan menyembah mayat. Nah, ini nggak paham, kadang-kadang ribut. Kenapa Rasul sampai begitu merasa kehilangan? Karena sahabat menganggap dia orang biasa-biasa aja. Sahabat boleh menganggap dia orang biasa, tapi di mata Rasul dia orang istimewa. Apa istimewanya? Itu wanita asal dari Afrika, warna kulitnya hitam, bekas budak, tapi sehari-hari dia suka membersihkan masjid. Itu namanya dia bermanfaat, membersihkan masjid. Kita kadang-kadang pengen bersih doang masjid, tapi nggak mau membersihkan. Tapi kan ada marbotnya, memang juga ada marbotnya. Tanya berapa honornya? Baik, saya sisakan waktu yang mau menyampaikan pertanyaan.
Silakan. Gak pakai tanya jawab. Nah, jadi kita koreksi diri kita, keberadaan kita ini manfaatnya apa bagi orang lain. Itu yang harus kita koreksi. Jangan sampai seperti pepatah Arab. Bagaimana pepatah Arab? Wujuduhu ka'adami. Adanya sama dengan tidak adanya. Dia mau ada kayak nggak ada kayak nggak ngaruh. Kata anak muda nggak ngefek. Jadilah seperti garam. Bagaimana garam? Ngomong-ngomong, ada iklan garam nggak di TV? Di YouTube ada iklan garam nggak? Biasanya kan banyak iklan tuh. Nggak ada iklan garam. Tapi ternyata orang cari nggak? Setiap rumah pasti ada garam. Di hotel pasti ada garam. Kata hotel ada dapurnya. Di restoran apalagi. Tanya tukang nasi goreng, bawa garam nggak ya? Itu namanya garam manfaat. Begitu. Anehnya kalau garam itu impor. Karena lautan kita begitu luas, kenapa garamnya impor? Begitu. Baik. Ya. Mendaki gunung. Ya. Ya. Ya, yang mendaki gunung mana saja boleh, asal jangan dimaksudkan untuk kesombongan. Hebat gua, gunung apa juga gua udah naikin. Berapa hari yang lalu ada orang lagi meeting apa nih? Mau naik gunung. Wah, kalau saya sih nggak mau naik gunung, maunya naik angkat. Nah, kalau dia niatnya bukan mau mati, naik gunung yang paling sulit itu, ternyata dia mati, lalu dia nggak bisa dievakuasi, sulit, medannya berat, misalnya, ya, dianya mah nggak salah orang yang nggak niat mati. Sama halnya orang naik pesawat, masih ingat nama Adam Air, jatuh di laut, nggak ada orang yang bisa ditemukan. Kan nggak bisa dikatakan, oh makanya kalau pergi jangan naik pesawat tuh kayak ada mayatnya nggak ya. Maka orang yang seperti itu mati nggak bisa dibawa pulang jenazahnya, nggak bisa ditemukan, maka kita untuk menggugurkan kewajiban sholatnya namanya sholat ghaib. Biasanya kalau ada bencana juga begitu. Tuh mayat orang-orang itu terkubur di dalam tanah, longsor misalnya. Pernah tuh dulu di Sumatera Barat, orang sekampung tertimbun. Apalagi di Palu, habis gempa tanah bergeser, se-RW ambles, rumah-rumahnya ambles, itu nggak ketemu itu mayat. Ada rumah pindah lebih dari 100 meter, rumahnya di sana, itu rumah lah jalan ke lain, lebih dari 100 meter. Lah ini rumah saya ada di sini, iya bang rumah lu ada di sini, cuma tanya karena siapa?
menyempatkan diri ke tempat itu. Kenapa? Ada rumah bergeser masih ada. Jadi sholat gaib. Orangnya mah gak apa-apa. Mudah-mudahan husnul khotimah. Baik. Ada lagi? Yang kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita sambung pada kesempatan lain. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.